Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Latif sebagai pengampu mata kuliah PSDM, dan kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya sayangi. Langsung saja di sini saya sebagai moderator dan ada rekan saya sebagai pemateri, sekaligus saya juga sebagai pemateri juga. Saya sendiri Ayun Nurayla Anjani dan rekan saya ada Dila Indah Purnama. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul demosi. Langsung saja untuk pemaparan yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada pengertian demosi. Apa itu demosi? Demosi adalah perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di dalam suatu organisasi. Wewenang, tanggung jawab, pendapatan, serta statusnya semakin rendah. Demosi juga didefinisikan sebagai perubahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lain yang melibatkan pengurangan wewenang, tanggung jawab, status, fasilitas, bahkan gaji yang diterima karyawan dari organisasi. Dan juga jika karyawan itu tidak dapat menyelesaikan job description, tidak disiplin, tidak jujur, serta tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi bisa disimpulkan demosi itu suatu penurunan jabatan gitu. Yang selanjutnya ada indikator demosi. Yang pertama ada kinerja karyawan yang rendah dapat dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka oleh perusahaan. Yang kedua, pengurangan jumlah karyawan merupakan hasil dari pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan. Yang ketiga, keputusan untuk merasionalisasi tenaga kerja dibuat sebagai tanggapan atas permintaan pribadi dari karyawan yang terlibat. Yang selanjutnya di sini ada faktor-faktor demosi. Yang pertama ada promosi yang gagal. Promosi yang gagal itu diakibatkan oleh beberapa faktor seperti penilaian performa kerja, skill yang dimiliki karyawan masih kurang mumpuni yang menjadi pertimbangan atasan yang mempengaruhi keputusan promosi. Yang kedua, faktornya itu ada kinerja karyawan yang rendah saat menempati suatu jabatan. Yang ketiga, kemampuan karyawan yang kurang seperti dalam segi kehadiran dan kedisiplinan. Yang keempat, penurunan kapasitas perusahaan seperti terjadinya merger, akuisisi dan rasionalisasi. Mungkin selanjutnya ada dampak demosi bagi Handoko tahun 2008 dalam Gunawan tahun 2023 terdapat sebagian dampak yang bisa mencuat dari kebijakan demosi karyawan. Ada pula sebagian akibat tersebut merupakan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpuasan karyawan. Yang kedua, timbulnya bermacam keluhan dari karyawan. Yang ketiga, tidak terdapatnya semangat kerja. Tentu saja karyawan mengalami penurunan semangat kerja karena karyawan tersebut mengalami penurunan dari jabatan sebelumnya penurun ke jabatan yang lebih rendah dari yang sebelumnya ia ampuh. Yang keempat, menyusutnya disiplin kerja. Yang kelima, tingkatan absensi yang besar. Maksudnya di sini karyawan tersebut tidak bersemangat untuk menjalankan pekerjaannya atau berangkat bekerja, seperti dampak yang selanjutnya yaitu mogok kerja. Yang selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi demosi. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir demosi antara lain, yang pertama, menyampaikan kepada karyawan tentang adanya sanksi demosi yang akan dilakukan.
sehingga karyawan akan berusaha meningkatkan atau menunjukkan kinerja performa yang baik. Jadi adanya penyampaian tentang sanksi demosi ini, karyawan akan menunjukkan berusaha untuk meningkatkan performa kinerjanya agar tidak turun dari jabatannya. Yang kedua, memberikan motivasi kepada karyawan untuk disiplin kerja supaya pekerjaan bisa diselesaikan dengan profesional dan tepat waktu. Karena apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan semakin kencang yang menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan untuk mengembangkan kinerja karyawan. Maka perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki tingkat demosi yang rendah. Karena karyawan yang berkualitas juga ditimbulkan oleh kinerja manajemen perusahaan dalam memilih, melatih, serta memberdayakan karyawan yang berkualitas. Selanjutnya ada referensi terkait demosi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari pemaparan materi kami, hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.